Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Heri Haryana SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan yang berbahagia, di akhir mempelajari modul 1.1 ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai seorang guru, kita tidak bisa menghapus sifat. Yang bisa dilakukan hanya menunjukkan serta membimbing mereka agar muncul sifat baiknya. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya. Kodrat zaman dapat diartikan bahwa seorang guru harus bisa membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran saat ini, kita harus membekali siswa sesuai perkembangan zaman era 4.0 dan memiliki keterampilan abad 21. Di antaranya yaitu bisa berpikir kritis, dapat memecahkan masalah, kreatif, inovatif, komunikatif, serta kolaboratif. Ki Hajar Dewantara mengatakan juga bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa atau menghamba pada murid. Dalam artian, minat, bakat, dan potensinya dikembangkan. Kebutuhan siswa harus terpenuhi. Siswa harus merasa aman, nyaman, berharga, bahagia, sehingga siswa tersebut tertarik dan berminat untuk belajar. Sedangkan budi pekerti, watak atau karakter, menurut Ki Hajar Dewantara, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan adalah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat tata surya, selalu bergerak tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Dia tidak pernah statis. Bila statis, maka akan bertabrakan, dalam artian akan mengalami kehancuran. Maka dari itu, pendidikan dan kebudayaan tidak boleh statis, harus terus dinamis atau bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam artian harus terus bergerak mengikuti zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara juga menyatakan 3 trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Ing ngarso sung tulado artinya bahwa di depan sebagai seorang guru harus bisa memberi contoh atau suri tauladan yang baik bagi siswanya. Ing madyo mangun karso artinya di tengah sebagai seorang guru harus bisa membangun semangat atau ide-ide yang mendukung. Dan tuturi handayani sebagai seorang guru di belakang harus bisa memberikan dorongan atau motivasi. Pemahaman tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul di antaranya yang pertama, pembelajaran terasa lebih menuntut, tidak menuntun,
dan tidak berpusat pada siswa, serta kurang begitu memahami karakteristik siswa. 2. Terlalu fokus pada pencapaian nilai pengetahuan atau kognitifnya saja. 3. Pola ajar yang kurang tepat. Pemahaman setelah saya mempelajari modul 1. Pembelajaran lebih ke arah menuntun dan berpusat pada siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Dalam artian, guru tidak boleh memaksakan siswa untuk memahami semua materi pelajaran, namun hanya menuntun dan mengarahkan supaya siswa dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Pembelajaran harus berpusat pada siswa. Guru harus dapat menghamba pada siswa, menuntun dan mengembangkan minat, bakat, dan potensinya. Kebutuhan siswa harus terpenuhi. Siswa harus merasa aman, nyaman, berharga, serta bahagia. Pemahaman berikutnya setelah mempelajari modul yang kedua, selain daripada aspek pengetahuan kognitif, pencapaian nilai afektif, pendidikan karakter, dan budi pekerti juga sangatlah penting. Kemudian selain daripada aspek pengetahuan kognitif, pencapaian nilai afektif, pendidikan karakter, dan budi pekerti juga sangatlah penting. Yang ketiga, pembelajaran ditunjang dengan metode dan media yang tepat sehingga siswa tertarik dan berminat untuk belajar. Dalam hal ini, pembelajaran harus ditunjang dengan metode dan media yang tepat sehingga siswa tertarik dan berminat untuk mengikuti pembelajaran. Kegiatan yang akan saya lakukan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya 1. Mengenali karakteristik dan latar belakang siswa. 2. Melakukan pendekatan emosional kepada siswa melalui cerita, berbagi pengalaman, dan memotivasi. 3. Memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitas sesuai minat dan bakatnya masing-masing. 4. Melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 5. Menyeimbangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Keenam, menunjang pembelajaran dengan metode dan media yang tepat. Dan yang ketujuh, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkesinambungan. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Terima kasih, teruslah gerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.